guys, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan secara menyeluruh tentang spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang radio televisi. Oke, let's get started. Perkenalkan, nama saya Fatma Argiani dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gelombang radio televisi. Tetapi sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan mengenai gelombang radio televisi, saya ingin menjelaskan sedikit pengertian mengenai gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Pada dasarnya, gelombang elektromagnetik merambat melalui mekanisme saling induksi atau mutual induction yang terjadi antara medan listrik E dan medan magnet B. Gelombang elektromagnetik berambat dengan kecepatan konstan, yaitu sebesar 3 × 10⁸ meter per sekon. Nah, itu dia sedikit pengertian mengenai gelombang elektromagnetik. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan kita, yaitu mengenai gelombang radio televisi. Apa sih gelombang radio televisi? Gelombang radio televisi adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Mengapa? Karena mengandung informasi dalam bentuk suara dan gambar. Gelombang radio televisi frekuensinya lebih tinggi dari gelombang radio FM. Penyiaran televisi biasanya disebarkan melalui gelombang radio VHF dan UHF dalam jalur frekuensi antara 300 MHz sampai 3 GHz. Untuk menangkap sinyal, gelombang televisi memerlukan sebuah stasiun penghubung, relay, atau bahkan satelit sebagai stasiun penghubung jarak yang sangat jauh. Nah, itu dia pengertian mengenai gelombang radio televisi. Sebelum dilanjut ke teman aku mau ngasih tau dulu nih fakta menarik mengenai pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu gelombang televisi ditemukan oleh seorang John Logie Baird yang berasal dari Skotlandia. Dan yang kedua yaitu televisi ditemukan pada tanggal 1 September 1928. Hai, aku Yarsi Natali Panjaitan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang karakteristik gelombang radio televisi, sumber gelombang radio televisi, dan juga manfaat gelombang radio televisi. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu karakteristik gelombang radio televisi. Gelombang radio televisi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perambatannya tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang hampa. Yang kedua, dapat melakukan polarisasi karena gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, di udara ataupun di ruang hampa, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Yang keempat, arah perambatannya tidak dipengaruhi oleh medan listrik ataupun medan magnet. Dan juga gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. Yang kelima, dapat melakukan pemantulan, perbiasan, interferensi, dan juga difraksi. Yang selanjutnya adalah sumber gelombang radio televisi. Gelombang radio televisi ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat oleh kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang biasa disebut isolator. Gelombang radio televisi ini dipancarkan melalui antena ke antena lainnya. Dan yang berikutnya adalah manfaat gelombang radio televisi. Gelombang radio televisi ini banyak digunakan, terutama dalam bidang telekomunikasi. Gelombang ini diaplikasikan sebagai alat komunikasi, yakni sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Juga untuk komunikasi satelit dengan memanfaatkan sifat gelombang UHF dan juga VHF yang dapat menembus lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai satelit. Hai, aku Nabila Zara Maulida. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu UHF dan VHF, lalu gelombang radio televisi itu terdiri dari apa aja sih, dan contoh penerapan dari gelombang radio televisi. Oke, sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar kata UHF dan VHF kan? Nah, apa sih UHF dan VHF itu? Kita flashback dulu ya. Jadi pada tahun 1948, ruang frekuensi untuk gelombang VHF atau Very High Frequency untuk gelombang 2-13 mulai penuh. Sehingga para peneliti harus mencari jalan keluar untuk masalah ini dong. Nah, kemudian pada tahun 1952
disepakati bahwa tambahan ruang frekuensi untuk pemancar televisi dibuka pada gelombang UHF atau ultra high frekuensi untuk gelombang 14 sampai 83. Nah, VHF ini dibagi menjadi 12 gelombang dan UHF dibagi menjadi 56 gelombang, sehingga gelombang yang dapat kita pakai ada 68 buah gelombang. Hal ini berarti kita dapat menerima siaran televisi dari 68 buah gelombang pemancar yang berbeda. Nah, kalian pernah penasaran gak sih gelombang radio televisi itu terdiri dari apa aja ya? Yang pertama, ada gelombang blanking yang berfungsi untuk menghapus berkas elektron pada saat retrace pada proses scanning sebuah gambar. Yang kedua, ada gelombang sinkronisasi vertikal dan horizontal yang berfungsi untuk menyinkronkan pada proses scanning dalam arah horizontal dan vertikal. Yang ketiga, ada gelombang AM yang berfungsi untuk membawa berkas informasi dalam bentuk gambar. Dan yang keempat, ada gelombang FM yang berfungsi untuk membawa informasi dalam bentuk suara. Nah, jadi itu dia teman-teman isi dari gelombang radio televisi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan terkait contoh penerapan gelombang radio televisi. Teman-teman pasti udah sering dengar kata TV digital dong. Nah, TV digital adalah penyiaran yang menggunakan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation atau DLBT2, artinya menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti halnya TV analog. Akan tetapi dengan format konten yang lebih digital dong tentunya. Nah, kalau TV analog semakin jauh posisi antena dari lokasi stasiun pemancar TV, sinyal akan semakin melemah. Gambar siaran yang diterima pun semakin buruk. Tetapi tidak dengan TV digital. TV digital menyajikan gambar dan suara yang lebih jernih dibanding TV analog. Jadi tidak ada lagi yang namanya gambar berbayang tuh teman-teman, atau bintik-bintik semut pada monitor TV. Selagi STB atau set-top box masih dapat menangkap sinyal, maka program siaran dapat diterima. Tapi sebaliknya, bila sinyal tidak diterima STB, gambar dan suara siaran TV digital tidak akan muncul. Itu dia kelemahan dari TV digital ini teman-teman. Oke, jadi biar teman-teman lebih mengerti bagaimana sih gelombang UHF dan VHF ini bisa menjadi siaran televisi di rumah kita semua ya. Di sini aku bakal menampilkan sebuah ilustrasi. Nah, di sini ada signal di encode digital sebelum dipancarkan yang dihubungkan ke stasiun pemancar digital. Nah, oleh stasiun pemancar digital disebarluaskan melalui gelombang UHF atau VHF yang nantinya akan diterima oleh antena penerima gelombang UHF atau VHF. Nah, antena ini disambungkan ke receiver digital atau decoder yang disambungkan kembali ke pesawat televisi yang nantinya akan menampilkan siaran yang biasa kita tonton sehari-hari ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maulida Riana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya gelombang radio televisi. Yaitu yang pertama meningkatkan resiko penyakit jantung, yang kedua menyebabkan gangguan tidur, dan yang ketiga berkurangnya interaksi sosial, dan yang terakhir yang keempat gangguan penglihatan. Cara mengurangi paparan radiasi gelombang elektromagnetik adalah mengurangi penggunaan benda-benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Dengan cara yang pertama, gunakan screen protector, yang kedua atur brightness dan contrast yang cukup, yang ketiga jarak sekitar 30-40 cm, yang keempat 20-30 menit menatap layar saling melihat objek lain, yang terakhir yang kelima berkedip secara sadar dan teratur. Oke, jadi kesimpulannya,
Gelombang radio televisi adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks karena memuat gambar dan suara. Perambatannya tidak memerlukan media apapun sehingga sangat cepat untuk merambat. Gelombang radio televisi ditemukan oleh John Logie dan televisi ditemukan pada 1928. Gelombang radio televisi banyak digunakan, terutama dalam bidang telekomunikasi. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah siaran televisi baik analog maupun digital. Selain memiliki manfaat, gelombang radio televisi juga berbahaya apabila diterima secara berlebihan. Oleh karena itu, kita harus meminimalisir bahaya dari gelombang radio televisi dengan cara menjaga jarak dari layar televisi. Nah, oke guys, kita udah sampai nih di akhir video. Thanks for watching ya guys.